Walaqad mananna, sungguh kami beri anugerah ala Musa kepada Musa, wa Haruna dan juga kakaknya yaitu Harun. Wa najjaynahuma, dan kami selamatkan kepada keduanya, wa qaumahuma, dan kepada kaum keduanya, minal karbil azim, dari kesusahan yang amat besar. Wa nasarnahum, lalu kami tolong mereka, fakanu humul ghalibin, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Wa atainahuma, dan kami berikan kepada keduanya alkitab al-mustabin, kitab yang nyata. Wa hadainahuma siratal mustaqim, dan kami beri petunjuk keduanya ke jalan yang lurus. Wa tarakna alaihima fil akhirin, kami tinggalkan atas keduanya itu doa pada generasi yang terakhir. Salamun ala Musa wa Harun, semoga kesejahteraan tercurah kepada Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahuma, sesungguhnya keduanya itu min ibadinal mu'minin, di antara hamba-hamba kami yang beriman. Setelah Allah menjelaskan pada surat ini kisah tentang Nuh, Ibrahim dan keluarganya, baru setelah itu kisah Musa dan Harun. Musa adalah sosok seorang yang lahir di mana terjadi penjajahan, terjadi kesewenang-wenangan, para penguasa yang represif, penguasa yang sangat zalim, sehingga tidak ada yang paling zalim penguasa di dunia ini kecuali penguasa di zaman Musa alaihissalam. Tidak ada satu penguasa pun yang berani mengatakan aku ini adalah Tuhan. Sementara pada zaman Musa, dan Musa itu lahir justru pada saat di mana kaum Bani Israel itu tertindas dan berada dalam penjajahan rajanya. Jadi Bani Israel itu ada di Mesir, sementara Bani Israel dan bangsa Mesir itu berbeda. Mesir itu disebutnya adalah kaum Kibti, dan Bani Israel itu adalah Bani Israel. Jadi ada dua, Bani Israel dengan Kibti, bangsa Kibti. Kibti ini bangsa Mesir. Dan di Mesir itu ada seorang raja yang diberi gelar Fir'aun. Dan pada waktu Musa itu lahir, mestinya Musa itu tidak boleh lahir. Bahkan mestinya Musa itu tidak perlu muncul, karena jika mengikuti instruksi Fir'aun ini, otomatis Musa itu tidak akan mungkin bisa lahir, tapi Allah lah yang menentukan, bukan Fir'aun. Disitulah sehebat-hebatnya pengawasan melekat dan seketat-ketatnya raja yang zalim kalau Allah hendak memunculkan generasi yang baru dan yang akan merontokkan, meruntuhkan kerajaannya, jabatannya, maka terjadilah. Musa itu lahir di saat ada instruksi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, di mana mereka itu akan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apabila ada lahir seorang bayi laki-laki, bunuh.
Jika lahir bayi perempuan, biarkan hidup. Itu di masa Musa. Tapi ternyata Musa itu, kenapa kok bisa lolos? Itu mesti dicari itu sebetulnya. Siapa yang meloloskan Musa itu? Ternyata yang meloloskan Musa itu adalah Fir'aun sendiri. Ya, siapa yang meloloskan Musa hidup? Fir'aun. Oleh karena itu, jangan heran, yang meloloskan yang meloloskan, yang merontokkan kerajaan itu adalah rajanya sendiri. Siapa yang merontokkan jabatan kerajaan? Siapa? Tidak ada lagi, raja sendiri. Mestinya Musa itu mati itu, kalau dengan aturan Fir'aun. Sebab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mestinya tidak boleh ada Musa lahir. Tapi mengapa Musa kok bisa lahir? Bahkan dibesarkannya itu di istana. Inilah ada istilah dalam ilmu politik itu membesarkan anak macan. Membesarkan anak macan. Jadi dalam bahasa Sunda ada lagi. Ya, manehna nu hitut, manehna nu ribut. Dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang menerima akibat. Begitu. Jadi walau bagaimanapun seorang penguasa itu begitu represif, kalau dia itu tidak berbuat adil, pasti akan menimpa akibatnya. Dimanapun penguasa yang zalim itu justru akan menimpa kezaliman yang dia kerjakan itu. Dia akan menerima akibat dari kezaliman yang dia kerjakan. Buktinya, nah ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana lakon Nabi Musa, itu kan di surat Al-Baqarah begitu panjang, hampir 1 juz. Hampir 1 juz, dari ayat 40 sampai ayat 100, ya 150-an, 150-an. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya farhabun, terus sampai hampir ya 100 ayatan lah ya. Sampai masuk juz yang pertama itu. Jadi dari situlah bagaimana itu Musa dan kaumnya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Musa itu lahir dan Allah beri anugerah kenabian. Lahir di masa penjajahan, yaitu dijajah oleh seorang yang bernama Fir'aun, rajanya itu, dan seluruh stafnya, seluruh batalionnya itu menjajah kaum Bani Israel. Bani Israel itu tergantung kepada Fir'aun. Dan pada waktu itu Allah beri anugerah kenabian kepada Musa. Awalnya Musa saja, tapi ternyata karena Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun, maka diantar oleh kakaknya yang bernama Harun, dan Harun pun diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah beri kepada keduanya kenabian. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami selamatkan baik Musa maupun Harun, juga kaum Bani Israel dari kesusahan yang amat besar. Dikejar oleh Fir'aun, lautan pun terbelah untuk Bani Israel, untuk Musa, Harun dan kaumnya yang dizalim oleh raja yang bernama Fir'aun itu. Diudag ku Fir'aun,
sampai ke pinggir pesisir pantai, ternyata begitu menyeberang tidak ada jembatan. Teu aya jembatan, waduh. Piraku kudah ngawangun heula mah. Insinyur nanti mana deh? Cacan itu ya apa namanya besi nanti mana deh. Waktu itu sulit, tidak mungkin bisa membuat proyek heula. Wah, iraha tuh. Kaburu katewak manten. Tapi pada waktu itu kita tahu berdasarkan ayat yang lain, Musa diperintah oleh Allah untuk idrib bi asokal bahro, pukulkan itu tongkat pada lautan. Dan ternyata begitu tongkat dipukulkan, terbelahlah lautan tersebut. Tidak pernah terjadi laut yang terbelah, tapi pada waktu itu ternyata lautan pun terbelah bagi Musa. Bagi Musa, bagi Harun dan kaumnya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan di mana kita dizolim, memintalah kita doa kepada Allah dan tidak ada hijab. Itu sudah ada keterangannya. Orang yang dizolim kemudian dia menjerit kepada Allah, tidak akan ada hijab, tidak akan ada penghalang jika ia memohon. Sehingga lautan pun bisa terbelah. Musa sedang mencari solusi, mencari jalan. Dan ternyata jalan keluarnya, pukulkan itu tongkat pada batu. Nabi Musa punya tongkat. Dan tongkat itu apabila diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan, akan menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Musa alaihissalam waktu itu. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami selamatkan keduanya dan juga kaumnya dari kesewenang-wenangan Fir'aun. Dan Fir'aun yang sekarang ini diabadikan adalah Fir'aun yang tenggelam di lautan tersebut. Karena Fir'aun itu ada Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, ada Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, ada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu namanya Ramses II. Jadi dia ini namanya Ramses, tapi gelarnya itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu gelar untuk seorang raja Mesir, begitu. Di zaman Fir'aun, bayi laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Di zaman jahiliyah, justru sebaliknya. Jika punya anak bayi laki-laki, dibiarkan hidup. Tapi kalau anak bayi perempuan, dihabisi karena hina kalau orang punya anak bayi, kemudian bayi itu perempuan. Nah make hina, kapan indungna teh benernya awewe teh. Ibunya itu kan perempuan. Ninina saha? Neneknya juga perempuan. Tapi mengapa begitu ada seorang pasangan suami istri lalu melahirkan anak perempuan, kok disuruh saking dihinanya itu dibuang di ruang kerepes, artinya dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Jadi di zaman Fir'aun itu bayi laki-laki yang dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Di zaman jahiliyah bayi laki-laki dibiarkan hidup, bayi perempuan di ruang kerepes. Sadis pisan. Di zaman ayeuna tidak ada bayi laki-laki, tidak ada bayi perempuan, dikubur dipicen. Kalau begitu lebih dahsyat daripada Fir'aun dan jahiliyah atunya. Sugan teh balager zaman kiwari teh. Ternyata kalau seandainya di zaman sekarang itu orang begitu mudah membuang bayi laki-laki maupun bayi perempuan, itu lebih kejam ketimbang jahiliyah dan masa Fir'aun. Fir'aun wae masih kena ngehargaan.
entong cenah awewe mah. Jahiliyah wae oge gaduh keneh perasaan, entong lalaki mah. Nah ari ayeuna mun kitu mah tuh saleh keneh zaman Firaun nya. Saleh keneh zaman jahiliyah. Ternyata jahiliyah modern ini waduh lebih kejam. Lebih kejam. Itulah kalau kita melihat bagaimana kalau kita lihat situasi dan kondisi, aduh begitu mudah orang membuang bayi itu. Baik itu mereka mahasiswa atau siapa, sudah tidak dilihat lagi jenis kelaminnya. Begitu mudah saja orang melakukan itu. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin. Lalu kami tolong mereka. Yang dimaksud mereka itu adalah Musa dan Harun serta kaumnya. Fakanuhumul ghalibin. Mereka itu menjadi kaum pemenang. Jadi bagaimana supaya ia menjadi kaum pemenang? Ya tidak ada lagi. Ikutilah Musa, ikutilah pemimpin. Kemudian berdoalah. Ya. Dan wa atainahumul kitabal mustabin. Kami beri kepada keduanya itu kitab yang nyata, yaitu kitab Taurat. Walaupun kitab Taurat itu turun kepada Musa, akan tetapi pada zaman Musa itu Harun pun diangkat sebagai nabi dan rasul, maka di sini disebutkan wa atainahumal kitabal mustabin. Dan di zaman Musa itu sendiri, Musa bertemu dengan Khidir. Ya. Musa bertemu dengan Khidir, dan Khidir pun adalah seorang nabi. Wa hadainahus siratal mustaqim. Kami tunjukkan kepada Musa maupun juga kepada Harun ke jalan yang lurus. Tuturkeun ta ieu kitab, yaitu kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ini digambarkan mengenai nabi yang akan datang, nabi akhir zaman. Musa menghadapi Firaun temani oleh kakaknya Harun. Allah suruh idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, datangi itu bapak asuhmu itu, karena dia itu melebihi batas, melewati batas Allah. Datangi, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, waduh, ini yang paling berat, karena Musa itu dibesarkan, diangkat anak oleh Firaun. Sekarang harus datang kepada Firaun. Waduh, eta teh ya istilah orang Sunda meureun kuleta. Kenapa? Karena kita harus menghadapi orang yang dengan beban psikologis yang kuat, yang cukup berat. Karena dulu Musa itu dibesarkan di istana, sekarang harus berdakwah kepada penguasa istana itu. Makanya jihad yang paling besar itu adalah jihad ya qaulu haqqin, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Menyampaikan hak kepada pemimpin yang zalim. Tuh menyampaikannya juga tuh biasanya seringkali patuding-tuding. Ya, suku didinya we, aku didinya we. Ya, sampai Nabi Musa itu berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena belum tentu lancar orang bicara kepada seseorang yang punya latar belakang, ya, kepada orang yang punya latar belakang. Jadi makanya Nabi itu
berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al li fajirin indi yadan fayawadduhu qalbi. Ya Allah, janganlah aku ini terjasai oleh orang kufur. Kalau aku terjasai, nanti hatiku akan memiliki ketertarikan. Fayawadduhu qalbi. Makanya ini bulan-bulan Agustus ini kan seringkali banyak memberikan apa itu hadiah atau apa, banyak diberikan tanda jasa apa ya. ada orang yang kritikannya pedas sekali, lalu dikasih saja apa namanya tanda jasa, ngeluk ya, kucing garong oge jadi ngehulang begitu kan. Ya, aduh, ya, diberikan tanda jasa. Makanya Allahumma la taj'al li fajirin indi yadan fayawadduhu qalbi. Inilah sehingga ya seringkali kalau orang itu sudah banyak memakan makanan dari sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya, nah itu nanti tidak akan lancar bicaranya. Nutos samutut teh apa? Disuruh bicara ngosom di mana-mana ke. Ini samutut mangosom. Ya. Tidak akan jelas itu bicaranya itu. Naon cenah itu balelol kieu. Tidak bisa dimengerti ya. Tidak bisa dimengerti karena memang terlalu banyak makan. Akhirnya makanan yang di mulut itu, apalagi kalau saat memakan makanan di situ kemudian dia menyampaikan, tidak akan jelas. Lain dengan orang tidak ada keterkaitan, bersih, tidak ada keterkaitan, lantang itu bicaranya. Kumaha itu cenah haram, kumaha itu kumaha itu ngiut wae. Ngiut ya. Kenapa? Karena ya samutut atuh. Wa hadainahumus siratal mustaqim wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Ternyata Musa dan Harun telah menghadapi Fir'aun yang begitu perkasa. Nuh menghadapi masyarakat yang membatu. Ibrahim menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah. Begitu berat. Sekarang Musa menghadapi penguasa yang amat perkasa. Jadi ketiga kisah ini bukan kisah enteng-enteng. Oleh karena itu, baik Nuh, Ibrahim dan Musa itu menjadi contoh dan teladan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu menghadapi berbagai macam persoalan sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu satu diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tinggal dua lagi kan ada 5 kan. Yang keempat itu adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun. Sejahteralah Musa itu sudah punya track record, istilah bahasa sekarang itu. Musa ternyata sudah punya track record yang baik. Mulus menghadapi Fir'aun, walaupun dengan beraneka ragam macam problem yang dihadapi, tapi mampu membawa kaumnya dari penjajahan Fir'aun, dilepaskan kemudian masuk ke Palestina. Ini dulu ketika zaman POC ya ada zaman dulu kita di Indonesia ini ada yang disebut dengan Syarikat Dagang Islam. SDI itu muncul untuk
mengambil dan merampas kembali kedaulatan ekonomi yang dikuasai oleh penjajah dan oleh asing. Jadi asing-asing itu sudah ada sejak dulu. Ya. Jadi kalau sekarang ini umat Islam belum mempunyai kedaulatan, harus ada gerakan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi supaya berpihak kepada kita, kepada pribumi. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Musa, Harun ini sudah punya langkah-langkah yang real dan bisa mengambil kembali seluruh kekuatan, dan Musa membina serta memberikan pembinaan kepada kaum Bani Israel di Palestina, tidak di Mesir. Innahuma min ibadinal mu'minin. Yang menjadi latar belakang, landasan bahwa Musa, Harun dan kaumnya itu menjadi orang yang menang, menjadi bangsa pemenang, tidak ada lagi innahuma min ibadinal mu'minin. Karena keduanya itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, serta melaksanakan, mengamalkan kitab yang diturunkannya, serta wahyu yang diberikannya. Kenabian Musa, Harun itu menjadi sebuah anugerah dan kaumnya menjadi pemenang karena innahuma min ibadinal mu'minin. Jadi kapanpun sampai hari kiamat pun orang yang mukmin itu adalah orang yang menjadi bangsa pemenang. Dan jika kita menjadi bangsa yang kufur, maka bersiap-siaplah menjadi bangsa pecundang dan akan menjadi pecundang sampai batas-batas yang tidak ditentukan. Kaduhung nu teu aya tungtung, kerugian yang abadi dan tidak akan ada bisa kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab.